nggak, Bu? Oh iya, tahu dong. Saya dari Bojonegoro aslinya. Oh iya. Oh, deket Iya, berarti. iya tahu. Naik kereta kemarin. Enggak, kendaraan pribadi. Emang diantarin ya. 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 Perjalanannya mungkin sekitar 3 sampai 4 jam ya. Iya, Bu. Waktu kemarin tuh berangkat sekitar jam 6 tuh sampai jam 10-an tuh udah sampai kok. Oh iya. Oke. Memang untuk pertemuan 1 sampai 7 ini memang kita barusan banget ya keputusannya itu memang bisa dilaksanakan secara online karena ada kenaikan kasus Omikron ya. Tapi awalnya ya, dari awalnya itu memang rencananya sesuai SK Rektor itu dilaksanakan secara luring ya. Makanya memang ya banyak yang sudah datang nih di Surabaya dan sudah dapat kosan. Tadi ada temen yang di DD, dia dari luar kota dan sudah DP kos ya. Tapi ternyata nggak jadi berangkat kalau kalau temen dari DD tadi nggak jadi berangkat dia dan merelakan uang DP-nya. Nggak jadi ngekos. Insya Allah untuk UTS UAS-nya itu akan dilaksanakan secara offline ya. Kalau untuk ujian itu akan dilaksanakan secara offline, jadi nggak masalah ya. Semoga kos-kosannya juga bisa menyesuaikan tarifnya kalau misalnya memang tidak ditempati penuh, jadi menyesuaikan. Semoga begitu ya. Jadi saling memahami antara ibu kos dengan anak kosnya. Oke, ini sambil nunggu teman-temannya yang mungkin belum bergabung, saya buka dulu hebatnya ya. Bentar. Di kelas ini siapa ya yang nanti bisa apa? Jadi PIC ya? Siapa Dio? Siapa ya? Dio masih mau nggak Dio? Apa Bu? Ya, jadi penghubung teman-temannya ya. Boleh Bu. Ya. Oke. Nanti WA saya ya Dio ya. Saya kalau misalnya nyari di WA itu suka bingung nanti siapa ini yang PIC-nya gitu, kadang lupa. Nanti Dio WA ya. PIC AKM PA2 PA2DE gitu ya Dio ya. Ya Bu. Oke, terima kasih. Nah, ini kita masuk ke yang hebat ya, settingan di hebat. Semoga semuanya sudah bisa masuk di sini karena tadi di DD itu ada temen yang belum KRS-nya belum setujui sama dosen wali karena telat gitu ya. Jadi dia belum bisa akses di hebatnya. Kalau nanti sampai ada yang seperti itu, tolong kabari saya biar saya bisa enroll secara manual ya. Bisa enroll secara manual. Ini kalau misalnya memang sudah bisa lewat presensi mahasiswa ya untuk absennya ya. Kalian bisa langsung aja pakai fitur push me. Nah, kemudian untuk interaksi antara dosen dengan mahasiswa bisa melalui forum diskusi, bisa pakai Zoom seperti yang sekarang ini, atau menggunakan media interaktif lain. Misalnya nanti bikin grup WhatsApp dengan temannya, atau kemudian menggunakan yang lainnya ya. Bisa bermacam-macam nih media interaksi yang lainnya. Entah itu lessons atau fitur-fitur yang lainnya cukup banyak gitu ya di hebat ini ya, fitur-fiturnya untuk interaksi. Nah, kemudian ini yang penting nih ya, yang pasti kalian udah menyadari pentingnya tugas dan kuis. Tugas dan kuis itu akan membantu banget sama ini nilai akhir kalian ya. Tugas sama kuis itu membantu banget nilai akhir kalian karena dia kayak nabung nilai 20 gitu ya. Kalau dari total ya, yang 80%-nya adalah nilai ujian, yang 20-nya adalah tugas dan kuis. Jadi saya sangat menyarankan dan cenderung mewajibkan untuk kalian submit tugas dan ikuti kuis. Ya.
Kemudian ini ada info-info yang kalian bisa klik di sini, buku referensi ini seharusnya kalian semuanya sudah punya ya, accounting yang 27 edition ini. Bu, saya maunya pakai bahasa Indonesia aja. Ya, boleh untuk sehari-hari kalian belajarnya dari bahasa Indonesia boleh ya. Tadi ada yang sudah beli katanya online, tapi untuk tugas tetap dari sini ya. Tugasnya tetap acuannya yang dari sini. Untuk belajar kalian boleh terserah mau yang mana. Nah, kemudian kalian juga bisa klik di sini untuk rencana pembelajaran semester. Ini lengkapnya di sini. Nah, di sini ini adalah RPS dari PA2 ya. Apa saja capaian pembelajarannya nanti setelah mata kuliah ini berakhir kalian harus bisa apa. Kalau sampai ini nggak tercapai ini artinya kalian harus ngulang lagi gitu ya. Jadi kalian setelah lulus ini tuh harus bisa mengimplementasikan perlakuan akuntansi untuk liabilitas, ekuitas, korporasi maupun persekutuan ya. Sama yang satu lagi nih manufaktur gitu ya. Nah, jadi harus bisa itu. Kalau nggak bisa ini ya harus diulang lagi artinya gitu ya. Kemudian untuk dosen pengampu ada di sini ya. Ini dosen pengampunya. Nah, satu persatu secara rinci ini disampaikan dalam rencana pembelajaran semester. Jadi kemampuan akhir apa yang harus kalian miliki, terus kita mengacunya ke tema apa, kalau luring metode pembelajarannya pakai apa, daring gimana, medianya apa, dan lain sebagainya. Ini ada lengkap di sini ya. Ada secara lengkap di sini. Nah, Bu, kok saya pusing ya ngelihat tabel-tabel misalnya. Saya maunya yang sederhana aja. Ini kalian bisa klik di kontrak perkuliahan. Di kontrak perkuliahan, nanti Dio minta tolong di-download ya Dio ya. Di-download kemudian ditanda tangan di sini ya Dio. Nanti dikirim ke saya lewat WA. Baik, Bu. Oke. Nah, untuk DD itu tadi pagi jam 7, kalau DE jam 12.40. Oke, ini yang tadi saya sampaikan bahwa 20%-nya itu adalah tugas dan kuis. Jadi, nabung nilai aja yuk gitu ya. Jadi semua tugas harus disubmit, kuis harus diikutin. Ya. Ini literaturnya. Modul dan kasus tambahan kalau misalnya memang dari dosen menyampaikan yang di luar buku, nggak masalah juga untuk pembelajaran tambahan. Nah, apa saja yang dipelajari? Apa bedanya PA1 sama PA2? PA1 kalau kalian ingat sebelum UTS kalian belajar siklus akuntansi jasa dan dagang. Kemudian setelah UTS kalian belajar tentang aset. Mulai persediaan, kas, kemudian receivables, kemudian aset tetap ya dan aset tidak berwujud. Nah, sekarang di PA2 kalian belajar tentang liabilitas, ekuitas, korporasi, persekutuan, dan tentang manufaktur. Jadi ini ada, nggak tahu ya, ini mitos atau fakta ya. Jadi kalau yang PA1 itu portfolio nilai A itu cukup banyak ya. Portfolio yang mahasiswa yang mendapatkan nilai A itu cukup banyak. Tapi PA2 itu biasanya berkurang. Tapi ini semoga hanya mitos aja ya. Jadi nggak berlaku untuk kelas ini. Semoga semuanya nanti banyak yang bisa dapat A karena memang sungguh-sungguh belajarnya. Nah, yang ini yang akan kalian pelajari. Jadi jangan sampai kaget nanti, loh, ini kok tiba-tiba belajar yang ini gitu ya. Nah, di awal ini sudah disampaikan bahwa kita akan belajar tentang liabilitas untuk 1, 2, dan 3. Minggu ke-1, minggu ke-2, dan minggu ke-3. Yang minggu 1 yang current liabilities, minggu ke-2 dan ke-3 tentang long term liabilities. Ada yang masih ingat nggak contohnya? Yang panjang sama yang pendek, jangka panjang, jangka pendek. Masih ingat? Liabilitas jangka pendek itu contohnya apa? Utang dagang, Bu. Ya, utang dagang ya. Utang jasa, utang dagang, account payable ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya ya. Oke, good deal. Kemudian yang jangka panjang apa?
Sewa, Bu. Contohnya apa? Contohnya hutang jangka panjang, Kalau utang bank, Bu. hutang bank ya biasanya long term notes payable ya, hutang ke bank ya, hutang ke bank itu jangka panjang ya. Misalnya utang KPR itu juga jangka panjang ya, betul ya. Nah, utangnya yang jangka panjang. Jadi yang intinya akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, kita masukkan ke current liabilities. Yang akan jatuh tempo lebih dari 1 tahun akan masuknya ke long term liabilities. Gitu ya. Nah, yang jangka pendek yang akan jatuh tempo 1 tahun itu juga banyak, bermacam-macam. Nanti kita pelajari ya untuk yang materi hari ini. Nah, yang untuk minggu kedua, kalian belajarnya tentang hutang jangka panjang yang obligasi atau bonds. Yang minggu ketiga, pertemuan ketiga, kalian belajar tentang notes, long term notes. Ya. Notes payable itu bisa jadi dia current liabilities kalau kurang dari 1 tahun jatuh temponya. Bisa jadi dia lebih dari 1 tahun, akhirnya dia masuknya ke long term liabilities. Oke, jadi dilihat ya jatuh temponya kapan. Nah, kemudian di pertemuan keempat dan kelima, kalian belajar tentang investasi. Investasi hutang sama investasi ekuitas. Kalau Anda yang mainan di bibit ya, atau main beli saham ya, itu artinya kalian investasi ekuitas. Gimana caranya, Tetna? Dipelajari di pertemuan kelima. Kalau kalian suka beli surat utang negara misalnya ya, atau surat utang dari perusahaan, itu kita pelajari nanti akuntansinya di minggu keempat. Setelah itu kalian belajar korporasi, ya akuntansi untuk korporasi. Di minggu ketujuh ada review, masuk ke UTS. Setelah UTS belajarnya tentang partnership. Setelah itu belajar tentang laporan arus kas. Kalau kalian masih ingat, ada 5 laporan keuangan ya. Yang pertama adalah income statement, pendapatan dikurangi beban. Ketemu net income atau net loss. Masukkan ke laporan apa ya? Laba rugi. Laporan laba rugi menghasilkan net income atau net loss. Masukkan setelah itu kemana net income dan net loss-nya? Samaan. Perubahan modal. Ya, betul ya. Statement of changes in equity atau laporan perubahan modal ya. Kemudian modal akhir kalian masukkan kemana? Neraca. Betul ya, ke neraca atau laporan posisi keuangan ya. Nah, itu 3 laporan keuangan yang udah kalian pelajari ya. Udah mastering skills gitu ya untuk 3. Nah, ada 2 lagi nih. Yang pertama ada laporan arus kas, yang kedua ada catatan atas laporan keuangan. Kalau catatan itu kan ya udah cuman catatan aja kebijakan akuntansinya apa, terus terdiri dari apa saja dan lain sebagainya ya. Nah, yang perlu kalian pelajari ini ada laporan arus kas. Gimana cara membuat laporan arus kas? Ada 2 metode langsung sama metode tidak langsung. Ada 3 section nanti masing-masingnya ini. Nah, ini kalian akan pelajari gimana cara membuat laporan arus kas. Kalau sudah bisa bikin laporan keuangan, 4 laporan keuangan itu, kita akan belajar tentang menganalisisnya. Bagaimana cara menganalisis laporan keuangan. Meskipun sebenarnya di tiap kita belajar, di tiap minggu itu pasti di akhir tuh ada rasio ya. Rasio-rasio yang menganalisis rasio-rasio keuangan ya. Nah, ini tapi nanti lebih mendalam lagi ya, analytical method. Kemudian yang terakhir manufaktur. Kemarin sudah jasa dan dagang ya. Sekarang belajar tentang manufaktur. Ya. Sini nanti lanjutannya ada akuntansi biaya, akuntansi industri ya. Ada lab-nya juga kalian. Setelah itu review, quiz, ketemu dengan UAS. Semoga semuanya nanti nilainya baik ya, tidak ada yang perlu mengulang-ulang. Ini adalah pengajarnya. Ada saya sebagai PJMK, ada Prof. Widi yang udah kalian pernah ketemu juga dengan beliau, ada Bu Nanda, ada Bu Ismi, Bu Anissa, dan Bu Dani. Nah, ini adalah pembagiannya ya. Insya Allah ini selalu sama ya antara DD dan DE. Jadi
kalian tidak perlu KPRS kalau alasannya adalah tidak suka dengan dosen, karena ini sama semua ya. Jadi mau di DD, mau di DE ketemunya itu semua gitu ya, sama gitu ya. Jadi pertemuan 1-2 dengan saya, 3 sampai dengan 5 dengan Prof. Widi, 6-7 dengan Bu Nanda, 8-9 Bu Ismi, 10-11 Bu Anissa, 12-13 dengan Bu Dani, dan yang terakhir dengan saya lagi nanti. Kalau ada permasalahan terkait dengan PA2, boleh menghubungi saya. Kalau ada permasalahan terkait dengan pertemuan ya, misalnya kira-kira Prof. Widi bisa nggak ya minggu depan ya, atau Prof. Widi belum hadir nih, terus pengen menghubungi beliau, apakah ada materi yang perlu disampaikan atau harus ada pengganti, boleh menghubungi langsung ke nomor beliau. Atau misalnya Bu Nanda, misalnya pas ketepaan hari libur mau ada pengganti, bisa langsung kontak beliau. Ya. Jadi ini semuanya sudah ada nomornya dan emailnya di sini, jadi kalian bisa menghubungi dosennya terkait pertemuan. Kalau terkait dengan mata kuliah secara umum, boleh menghubungi saya. Oke, nah untuk pertemuan 1, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kita belajar tentang liabilitas jangka pendek dan penggajian, tentang payroll. Kalian boleh nih ya, isi attendance. Bu, saya udah lewat Pushme dan saya kira sudah cukup lewat Pushme. Ya, oke, nggak masalah. Makanya di sini saya tulis sebagai backup saja. Jadi kalian tidak perlu WA pengajar pada pertemuan tersebut, Pak atau Bu, saya lupa mengisi attendance yang ada di pertemuan. Tidak perlu ya, jadi nggak masalah kalian nggak mengisi ini. Yang wajib itu malah yang Pushme. Ya, ini sebagai backup saja, sunnah ya ini ya. Sifatnya membantu kalau misalnya ternyata sistem tidak mencatat kehadiran kalian, kemudian kalian kena cekal, kalian bisa tunjukkan ini sebagai backup kalian. Jadi bisa jadi bukti kehadiran kalian. Nah, untuk tugas pertemuan 1, ya, ini saya sampaikan di awal. Ini kalian diminta untuk mengunduh ya laporan keuangan perusahaan tahun 2020. Jadi yang diatur adalah tahunnya. Perusahaannya bebas, mau jasa, dagang, manufaktur, nggak ada masalah. Silahkan pilih, mau perusahaan tambang, mau perusahaan perkebunan, mau perusahaan apapun itu, jenis industrinya tidak dibatasi. Mau bank, mau yang lainnya, tidak masalah. Ya, yang jelas tidak boleh sama dengan teman sekelas. Ini ada 60 orang di sini ya. Nah, ini tidak masalah ya. Karena di Indonesia itu ada ratusan perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan di websitenya atau di BEI, ya, di IDX. Jadi sangat mudah mendapatkan laporan keuangan yang berbeda dengan teman yang lainnya. Tahunnya 2020 ini semuanya sudah terbit pastinya. Kalau 2021 mungkin ada yang masih belum terbit karena kan biasanya Maret ya. Mereka harus diaudit dulu dan lain sebagainya baru terbit di Maret. Nah, tapi kalau 2020 semuanya insya Allah sudah terbit, jadi nggak ada masalah. Ya. Nah, kalian bisa gunakan forum diskusi atau grup WA dengan teman terkait dengan perusahaannya mau ambil apa, biar nggak samaan. Nah, apa yang harus kalian lakukan setelah download? Kalian screenshot bagian liabilitasnya, di copy paste ke MS Word, kemudian kalian kerjakan yang bagian bawah ini, yang ini. Kalian sebutkan liabilitas jangka pendek apa aja yang ada dalam perusahaan yang kalian pilih. Misalnya ada account payable, ada notes payable, ada tax payable, dan lain sebagainya. Tuliskan apa aja. Kalau nggak ada di situ, biasanya kalian boleh cari di catatan atas laporan keuangannya. Terdiri dari apa saja gitu ya. Biasanya kan langsung disebutkan dalam total gitu ya. Jadi nggak dirinci. Nah, rinciannya biasanya ada di sini, catatan atas laporan keuangan. Nah, kemudian yang berikutnya kalian diminta hitung prosentase total liabilitas jangka pendek dibandingkan dengan total liabilitas. Besar nggak sih persentasenya liabilitas jangka pendek gitu ya misalnya. Kemudian tentukan jenis liabilitas jangka pendek apa yang punya persentase terbesar. Jadi dari liabilitas jangka pendek yang ada, yang paling besar tuh yang mana sih? Yang account payable-nya, atau yang notes payable-nya, atau yang lainnya?
Kalau ternyata dalam laporan keuangan perusahaan yang kalian download hanya ada account payable, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Sampaikan aja bahwa account payable-nya 100% misalnya. Nggak masalah. Jadi, apa sih tujuannya tugas ini? Ini kalian biar melihat langsung gitu ya. Biar pernah minimal sekali gitu ya. Minimal sekali kalian udah pernah download, kemudian kalian lihat gitu ya. Oh ternyata kayak gini loh laporan keuangannya perusahaan loh gitu ya. Dan kalian bisa melihat laporan keuangan di bagian liabilitasnya. Kalau kurang jelas kalian bisa cari di catatan atas laporan keuangannya. Nah, kalau sudah kalian PDF-kan tugas satu ini, kemudian di-upload di link ini, kalian boleh jadikan satu file yang sama atau dua file yang terpisah dengan tugas dua. Ini nggak masalah. Yang ini boleh diketik, yang ini tulis tangan. Yang tugas satu boleh diketik, yang tugas dua tulis tangan. Boleh jadiin satu file yang sama PDF atau dua file, nggak masalah. Kira-kira jelas nggak ini tugas pertemuan satu? Nanti boleh tanya ya kalau misalnya memang kurang jelas ya. Oke, terima kasih Dio. Nah, itu untuk tugasnya. Nah, untuk tugas mungkin kemarin masih ada yang kelewat-kelewat ya, mengumpulkannya telat atau mungkin ada juga yang tidak mengumpulkan. Nah, sekarang saya fasilitasi nih agar kalian tidak kesulitan mengerjakan. Untuk tugas pertemuan satu akan didiskusikan bersama ya dalam forum diskusi. Exercise 11.1 Aisyah yang akan menyampaikan jawabannya. 11.2 Anjani dan Arya, 11.8 ada Azahra, Adinda dan Amalia. Problem 11.1a ada Amanda dan Amelia, serta 2a ada Andika dan Arina Sylvia. Ya, jadi tidak lagi ada alasan kalian kesulitan mengerjakan sehingga telat mengumpulkan. Karena sudah dibahas bersama, ya, sudah dibahas bersama sehingga pasti bisa mengumpulkan tugasnya. Kalau tadi mengunduh laporan keuangan nggak perlu kita bahas ya, karena itu untuk masing-masing gitu kan. Dan pastinya berbeda-beda antara Delia dengan Jennifer misalnya. Ya, jadi berbeda-beda. Oke. Itu untuk tugasnya. Ya. Jelas nggak tugasnya? Jelas. Ya. Jelas, Bu. Ya. Oke, kita masuk ke materi ya. Hanifah sepatunya banyak banget ya Hanifah ya. Itu di belakangnya banyak sepatu, koleksi sepatunya Hanifah. Oke, bentar ya. Saya pilihkan. Nah, ini dia. Lihat muncul belum? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Ya, kita masuk ke current liabilities dan payroll. Yang apa saja yang perlu dipelajari di sini kalian bisa lihat di learning objektifnya ya. Current liabilities, liabilitas jangka pendek itu yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun ya. Contohnya ada account payable, ada current portion of long term debt. Di ternyata ya, liabilitas jangka panjang itu nggak akan selamanya dia menjadi liabilitas jangka panjang loh. Dia pasti akan berubah dulu jadi liabilitas jangka pendek, baru dia nanti dibayar. Ternyata kayak gitu ya. Jadi dia nggak selamanya jadi long term debt. Dia akan jadi ada current portionnya dia yang current liabilities dulu ya, baru nanti dia dibayar. Ya. Ini kemudian ada notes payable ya. Ada juga nanti kita akan pelajari tentang payroll ya. Untuk payroll tax-nya kita akan lihat yang di Indonesia ya. Jadi nanti kita sesuaikan. Mungkin nggak akan banyak di refer untuk yang di sini terkait tax-nya. Yang terkait payroll-nya aja yang akan dilihat gitu ya. Kurang lebih sebenarnya sama, tapi kita lihat nanti apa saja perbedaannya ya. Kemudian belajar juga tentang kalau misalnya ada uang cuti gitu ya, vacation pay, ada pension gitu ya. Dan yang berikutnya ada liabilitas kontingensi, kewajiban kontingensi. Apa itu kewajiban kontingensi?
Biasanya yang kalian kenal ada kewajiban jangka pendek, jangka panjang. Ini ada lagi kewajiban kontingensi. Ya. Nah, kemudian ada quick ratio. Bentar ya. Maaf ya. Ada yang harus dibalas segera. Nah, ini dia current liabilities ya. Current liabilities ini contohnya kalau kalian meminjami teman kalian gitu ya. Itu adalah hutang juga ya, hutang ya, account payable ya. Nah, kalau di sini misalnya perusahaan pinjam ke bank ya, kredit ke bank, itu adalah current liabilities ya. Kalau memang jatuh temponya kurang dari 1 tahun itu adalah current liabilities, lebih dari 1 tahun itu adalah long term liabilities. Yang meminjami namanya kreditur, yang dipinjami namanya debitur. Nah, ada banyak ya munculnya account payable itu karena kita membeli secara kredit ya, baik itu merchandise atau supplies ya. Jadi kalau dibuat jurnalnya, saat kita beli misalnya beli merchandise ya, debitnya adalah merchandise inventory, kreditnya adalah account payable ya. Ini munculnya account payable seperti ini ya. Nah, umumnya ini nanti coba kalian lihat di perusahaan kalian ya. Umumnya account payable itu adalah the largest current liability ya. Nanti kalian lihat prosentasenya mana yang current liabilities yang paling besar ya. Umumnya yang paling besar adalah account payable. Account payable. Nah, kita masuk ke current portion of long term debt. Jadi ternyata long term liabilities itu biasanya ada yang akan dibayar secara installment. Misalnya KPR gitu ya. Dibayarnya kan nggak langsung di akhir besar gitu kan, tapi secara installment. Dia akan jatuh tempo di tahun ini atau di bulan tersebut misalnya, maka itu adalah current liabilities-nya. Ya, itu adalah current liabilities-nya. Nah, yang masih belum jatuh tempo yang tetap kalian letakkan di long term liabilities. Jadi nanti akan ada current portion of long term debt, kemudian tetap aja juga long term liability-nya, long term debt-nya. Ada juga contohnya yang lain adalah short term notes payable. Kalian lihat di sini short term. Jadi ada long term-nya notes payable itu yang akan kalian pelajari nanti di pertemuan ketiga. Ya. Kalau untuk notes payable ini muncul karena kita beli merchandise atau other asset dan juga karena kita membayar account payable. Jadi kalau misalnya membeli merchandise atau other asset ini kan contohnya kayak gini. Merchandise inventory ya atau supplies atau aset yang lain, other aset gitu ya. Kemudian kita bayarnya pakai notes payable. Atau juga bisa muncul karena kita mau bayar utang. Nah, gimana Bu maksudnya? Ya udah utangnya kalian hapus, account payable-nya dihapus, diganti menjadi notes payable. Ya. Kenapa kok orang mau account payable-nya dibayar pakai notes payable? Ya. Kalau notes payable kan ada bunganya, kemudian written promises ya. Kalau account payable itu oral promises, kalau notes payable itu written promises.
Kemudian kalau notes payable itu ada jangka waktunya jelas dan ada bunganya. Ya. Jadi sangat mungkin juga dia muncul karena dia dipakai buat bayar account payable. Contohnya kayak gini. Nature Sunshine Company dia menerbitkan notes payable untuk bayar account payable-nya. Account payable to notes payable, pada saat membayar, pada saat melunasi notes payable-nya ada 12% ya, dari 1000 dikalikan 90 per 360 sebagai beban bunga yang harus dibayarkan. Nih, notes payable-nya 1000, beban bunganya 30, jadi yang harus dibayarkan sama dia 1030. Notes payable dilaporkan di laporan posisi keuangan bagian liabilitas. Cash dilaporkan di bagian aset ya, laporan posisi keuangan. Interest expense kita laporkan di laporan laba rugi bagian other expense. Nah, nanti harus ditutup di akhir periode. Ada yang masih ingat akun-akun apa aja yang harus ditutup? Aset boleh nggak ditutup? Boleh aset ditutup? Enggak, Bu. Enggak boleh ya. Nanti kita bangkrut bahwa asetnya ditutup ya. Kalau liabilitas boleh ditutup? Tegar kayaknya yang setuju kalau liabilitasnya ditutup ya, Tegar ya. Nggak perlu bayar ya, Tegar ya. Liabilitas boleh ditutup nggak? Halo? Enggak boleh. Nggak boleh, marah-marah loh krediturnya ya kalau liabilitas ditutup. Kalau ekuitas, ekuitas itu hak dari pemilik atas perusahaan ya. Kira-kira boleh ditutup nggak? Ekuitas. Boleh nggak? Nggak boleh ya Morel ya? Ya nggak boleh ya. Marah-marah nanti pemiliknya perusahaan kalau sampai ditutup ekuitasnya. Ya. Jadi nggak boleh ditutup. Yang boleh ditutup itu akun-akun nominal. Yang akun real biarin ya. Akun real itu akun yang ada di neraca. Makanya kalian kalau bikin neraca per 31 Desember ya. Per 31 Desember. Kenapa? Karena itu potret di satu tanggal aja. Nggak boleh ditutup ya. Karena asetnya akan tetap ada. Caranya ngitung aset bukan aset dari tanggal 1 sampai tanggal 31, tapi aset di tanggal 31 berapa. Tapi kalau kalian lihat tuh pendapatan misalnya, pendapatan dari tanggal 1 sampai 31 berapa ya totalnya? Beban yang dikeluarin dari tanggal 1 sampai 31 berapa ya? Akhirnya kalian kurangkan ketemu laba kan, labanya kalian transfer ke ekuitas. Ya. Ada prive yang juga kalian tutup gitu ya. Jadi semua akun nominal, akun temporer yang harus kalian tutup. Laba rugi. Ya, betul yang ada di laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Ya, itu yang di laporan perubahan ekuitas kan ada prive ya. Ada prive itu juga harus kalian tutup gitu ya. Oke, good. Nah, itu sekelumit informasi dari yang pelajaran sebelumnya ya. Nah, ini contohnya ya, transaksi dari Boden dan Coker, dia beli merchandise, ya, beli merchandise secara kredit menggunakan account payable nih, merchandise inventory to account payable. Si Cokernya sebagai penjual, account receivable to sales, dan cost of merchandise sold to merchandise inventory. Ini pertanyaannya, mereka mencatat, keduanya mencatat menggunakan mencatat persediaan menggunakan perpetual atau periodik. Perpetual atau periodik. Veronica Saki. Veronica? Ada Veronica?
Veronica. Ya, kira-kira pakai perpetual atau periodik, Veronica? Dijawab aja. Kalau misalnya lupa, pilih aja satu. Kalau lupa, kira-kira kreditur dan debiturnya mencatat pakai perpetual atau periodik? Niswatul Izza. Mungkin bisa bantu Niswatul? Iya, Bu. Kira-kira pakai perpetual atau periodik? Pilih aja, nggak apa-apa. Perpetual mungkin ya, Bu. Oke ya. Ini masih ingat ini ya, pakai perpetual ya. Kalau perpetual, nilai dari merchandise inventory bisa sewaktu-waktu kita ketahui. Ya, karena apa? Karena setiap membeli kita langsung masukkan ke merchandise inventory. Kalau menjual kita juga mengurangi nilai merchandise inventory. Jadi secara real time kita bisa tahu nilai dari merchandise inventory. Kalau yang periodik namanya periodik, secara periode baru kita ketahui karena kita harus hitung ya, hitung dulu ya yang periodik ya. Kalau yang periodik, jurnalnya di sini adalah purchase to account payable, pembelian pada utang. Kalau di sini kan receivables to sales ya, pada penjualan. Nah, kalau sini penjualan, sini pembelian. Nah, ini bedanya. Kalau ini perpetualnya adalah purchase to account payable, kalau yang jual account receivable to sales, udah itu aja. Yang ini nggak ada kalau di periodik. Ya, itu bedanya ya. Oke, good. Terima kasih nih suatu. Nah, ternyata dia nggak bisa bayar nih account payable-nya, diganti pakai notes payable. Ya. Jadi terima si kreditur notes receivable to account receivable. Pada saat membayar, dia harus bayar beban bunga dan si kreditur menerima pendapatan bunga. Oke. Nah, untuk yang notes payable ini juga bisa kita terbitkan untuk meminjam uang di bank. Contohnya misalnya ada Iceberg Company, dia pinjam ke First National Bank. Dia menerbitkan notes payable dengan prinsipalnya 4.000, 90 hari 15% ya. Maka dia akan terima nih cash to notes payable nilainya 4.000, profitnya 4.000 ya. Yang dia terima ya. Nanti pas waktu bayar, ya kalikan nih 15% kalikan 4.000. Nah, karena tadi notes payable-nya 90 hari, ya 90 per 360. Oke, nah tapi ya beberapa notes payable itu ada yang discounted note. Jadi dia nggak pakai bunga, tapi pakai diskon. Ya. Jadi bukan pakai bukan pakai bunga rate bunga, tapi pakai discount rate ya. Nah, gimana nih kalau pakai discount rate? Cara ngitungnya sama sebenarnya ya. Hanya nanti yang diterima sama debtor, yang diterima sama debitur itu adalah nilainya nggak sesuai dengan face amount-nya, tapi face amount dikurangi dengan diskonnya. Namanya profitnya ya. Nah, nanti yang dibayar ya sesuai face amount ya, tetap sesuai face amount-nya. Coba kalian lihat ini bedanya ya. Carry Company dia menerbitkan notes payable senilai 20.000, 90 hari, 15% ya, discount rate-nya. Maka kalian kalau kalikan diskonnya ini nilainya menghitungnya sama ya. Menghitungnya sama dengan kalau menghitung bunga. Ya, 750. Nah, yang diterima sama perusahaan itu bukan 20.000 loh, tapi 20.000 kalian kurangi dengan 750. Ya. Jadi interest expense-nya kalau yang notes payable biasa itu kan dibayarnya nanti ya pas waktu pelunasan. Tapi kalau discounted notes payable itu dibayarnya istilahnya tuh kayak diakuinya ya, diakuinya di awal. Diakuinya di awal. Nanti pas waktu bayar ya 20.000 bayarnya tetap. Jadi sebenarnya prinsipnya sama aja gitu ya. Sama-sama bayar notes payable-nya senilai prinsipalnya ditambah dengan interest-nya. Kan?
Kalau di sini tadi discounted kan cash and interest expense to notes payable. Kemudian langsung notes payable to cash. Nah, ini bedanya dengan yang notes payable biasa. Nah, kalau ada pertanyaan yang pakai interest rate dengan bedanya dengan pakai discount rate, kalau interest rate, proceed-nya adalah prinsipalnya. Kalau discount rate, proceed-nya adalah prinsipal dikurangi dengan discount. Jadi kalau A sampai muncul di pertanyaan kuis atau pertanyaan UTS ya, kalian dapat pertanyaan bonus nih. Ya udah langsung aja ini disebutkan ya nilainya 60.000. Tapi kalau ditanyakan adalah discounted note, ya kalian harus kurangi dulu dengan discountnya. Ada pertanyaan? Jelas nggak Delia? Iya Bu, lumayan. Oke. Lanjut ya. Oke, kita lanjut ke payroll ya, penggajian ya, penggajian. Jadi kalau di perusahaan itu memang akan berbeda-beda ya kebijakan terkait penggajian ini. Tapi memang meskipun beda-beda, ada yang beberapa prinsip yang kurang lebih sama. Yang jelas seperti payroll ini adalah hal yang memang penting buat perusahaan karena ada hubungannya dengan pajak. Ya, pajak yang harus dibayar itu sangat dipengaruhi dengan gaji ya, gaji yang akan dibayarkan ke karyawan berapa itu kan nanti yang harus dipotong gitu ya. Kemudian juga harus dibayar gitu ya. Dan juga ini di sini ada kalimat nih, good employee moral requires payroll to be paid timely and accurately. Jadi ya, memang harus dibayar tepat waktu. Nanti karyawan bisa marah-marah kalau sampai kita telat menghitung payroll-nya salah-salah ya, atau kita telat membayar gaji ya, bisa marah-marah, malas kerja mereka atau malah mogok kerja gitu ya. Jadi memang payroll ini harus dihitung dengan akurat dan dibayarkan secara tepat waktu. Bahkan kalau di agama Islam gitu ya, kita memang diminta untuk membayarkan sebelum keringatnya kering gitu ya. Itu pentingnya membayar tepat waktu, gaji tepat waktu. Dalam payroll itu ada salary, ada wages. Biasanya kalau salary itu monthly, ya. Kalau wages biasanya per jam ya, per week biasanya ya, weekly basis atau harian atau jam, berdasarkan jam. Konsultan ya, untuk konsultan ya, untuk misalnya pekerja-pekerja yang ada biasanya untuk membangun rumah dan lain sebagainya ya, secara weekly dan lain sebagainya. Kalau salary ini karyawan-karyawan yang ada di perusahaan, saya pakai ini. Ya, baik itu salary wages ya, ini bertambah kalau ada bonus, komisi, profit sharing dan lain sebagainya dan dikenakan pajak ya atas penghasilan yang diperoleh. Kalian pasti udah belajar tentang gross pay, net pay ya. Nah, jadi yang diperoleh ada banyak tuh macam-macam, nggak cuma gaji aja, ada tambahan honor, ada tambahan tunjangan dan lain sebagainya. Yang diterima itu namanya gross pay ya, pendapatan bruto. Setelah dikurangi dengan biaya jabatan, pensiun dan lain sebagainya, kita terima neto, penghasilan neto. Nanti neto disetahunkan ya, kemudian dikurangi PTKP ya. Kemudian bisa kalian kalikan dengan tarif PPh 21-nya. Ya, kurang lebih sama juga, di sini juga seperti itu ya. Tapi kita langsung ikutin aja yang di Indonesia aja, ya. Di contohnya di sini, nanti kalian bisa pelajari, tapi saya nggak akan terlalu fokus di perpajakan yang di luar negeri ini. Nanti kalau kalian mau kerja di luar negeri boleh belajar sendiri gitu ya. Tapi untuk yang materi PA2 kita fokusnya ke payroll secara umum dan current liabilities-nya. Ya. Jadi kalau employee itu pajaknya nggak sebanyak kalau employer-nya. Ya, kalau kalian ingat di Indonesia juga seperti itu ya, WPOP ya kenanya nggak terlalu banyak gitu pajaknya. Tapi kalau WP badan bisa kena PPh apa saja ya. Masih ingat nggak?
Ada PPh berapa aja nih kalau badan? Masih ingat PPh untuk impor? PPh pasal 22 misalnya. Ya. PPh 21 kan juga kena ya, badan ya. Oke. Kemudian juga ada 23 tuh. Ada 23 tapi khusus untuk dividen misalnya. Kemudian ada royalti, bunga, hadiah, apalagi penghargaan, sewa gitu-gitu ya. Nah, ada juga PPh 25 ya. PPh 26, PPh 29 ya. Banyak ya kalau di yang badan ya. Kalau karyawan PPh 21 ya dilaporkan tiap tahun. Kapan batasnya? Batas lapornya kapan batas lapor? Ada yang ikutan 31 Maret nggak sih, Bu? ya, oke, good. Ya, Adinda. Ada yang ikutan relawan pajak nggak? Enggak ya? Enggak ya. Nah, saya sangat menyarankan ya, saya sangat menyarankan kalian mengikuti program dari Tech Center Fakultas Vokasi ya untuk melaksanakan ini yang relawan pajak ini ya. Biasanya akan direkrut di akhir tahun ya. Kemudian ada pembimbingan ya dari DJP langsung. Ini programnya DJP dengan para tech center di seluruh Indonesia ya, relawan pajak ini ya. Nah, nanti tugasnya apa? Kalau dulu sebelum pandemi, kakak-kakak tingkat kalian itu mereka ngepost di fakultas-fakultas, juga di mall, juga di KPP, dan langsung ketemu sama WP. Bayangkan, jadi kalian akan punya pengalaman yang luar biasa tuh. Gimana cara langsung ketemu dengan WP, communication skills ya, diasah di situ. Dan selain communication skills juga kemampuan kalian langsung menghitung tuh loh. Kan nggak semua punya kesempatan untuk melihat langsung ya 1721 A1-nya karyawan ya. Mungkin kalau misalnya orang tua kalian minta dilaporin SPT, ya kalian baru lihat tuh dari orang tua kalian 1721 21 A1 atau A2 kalau PNS ya. Nah, tapi kalau enggak, kan kalian sama sekali tuh nggak pernah ngelihat yang kayak gitu. Nah, makanya karena kalian mahasiswa perpajakan kan wajib tahu yang kayak gitu. Nggak cuman dari materi yang ada disampaikan sama Pak Bani, Bu Nitami, dan lain sebagainya, Bu Min misalnya. Tapi juga yang kalian bisa peroleh langsung loh dari WP, itu akan jadi pengalaman yang luar biasa. Selain itu nanti kalian dapat sertifikat yang langsung ada tanda tangannya juga dari DJP. Jadi artinya portfolio kalian bertambah tuh. Ya, kalian punya nilai lebih dibandingkan mahasiswa yang lain. Jadi, kalau ada kesempatan ikutin ya relawan pajak ya, daftar ya. Ya. Nanti ada seleksinya memang, tapi nggak masalah ya. Kalian pelajari, paling nggak tahu ya dasar-dasar terkait SPT dan lain sebagainya. Insya Allah nanti bisa lolos, punya kesempatan itu sangat bagus buat kalian. Ya. Oke. Nah, memang untuk payroll ini berbeda-beda antara perusahaan satu dengan yang lain, tapi ada beberapa yang secara prinsip sama, itu adalah bahwa setiap perusahaan pasti punya payroll register. Jadi ada daftar dari karyawan, seluruh karyawan, berapa sih gajinya, berapa tunjangannya, berapa honornya, dan lain sebagainya, potongan-potongannya, kapan dia mulai bekerja, kapan dia akan pensiun, dan berapa pensiun yang dia sudah bayarkan preminya, dan lain sebagainya. Itu payroll register. Kemudian ada juga employees earning record. Jadi kalau tadi payroll register itu semua karyawan jadi satu. Kalau employees earning record ini satu persatu karyawannya ada catatannya, gitu ya. Nah, kemudian ada payroll checks. Jadi kalau untuk payroll ini pasti ada hubungannya dengan membayar ya, membayar karyawan, membayar gaji karyawan yang umumnya perusahaan itu sudah punya kerjasama dengan bank. Ya, ada banknya. Bank untuk khusus payroll. Ya, payroll register contohnya ya, ada nama-nama, kemudian banyak macam-macam ya.
Nah, pada saat membayar kita akan akui ada beban gaji pada utang, ya, utang gaji. Beban gaji pada utang gaji. Plus juga utang-utang pajaknya ini ya. Nanti pas waktu kita bayar gajinya ya, salaries payable to cash ya. Untuk yang ini kita bayarnya ke pemerintah ya, tax payable to cash gitu ya. Oke. Ya, kita lihat. Nah, ini employees earning record satu persatu karyawan ya. Nah, untuk payroll check ya, ini biasanya dilakukan secara transfer ya. Rasanya kok sekarang sudah sangat jarang ya perusahaan yang memberikan gaji menggunakan amplop gitu ya. Karena memang sangat mungkin ada theft atau misuse gitu ya. Pencurian atau penyalahgunaan uang. Ini kan kita nggak bisa kontrol ya kalau pakai amplop ya. Bisa jadi uangnya dikantongin gitu sama treasurernya gitu ya. Jadi memang yang paling aman itu lewat transfer, karena memang nanti bank juga akan memberikan laporan nih tentang kemana saja sudah transfer gitu ya, ada laporannya, itu bentuk dari pengendalian. Ya, kalau ada special payroll bank, kalau seperti di Universitas Erlangga itu pakai Bank Mandiri contohnya. Itu payroll banknya dari Bank Mandiri. Perusahaan saya sebelumnya juga pakai Bank Mandiri gitu ya. Jadi itu payroll bank khusus untuk mengurus terkait penggajian. Nah, selain gaji itu ada vacation pay ya, uang cuti nih. Uang cuti, medical benefit, ada retirement benefit. Uang cuti itu biasanya kalau nggak diambil ya, jatah cutinya nggak diambil ya kita akan dapat nih vacation pay. Di perusahaan saya yang dulu vacation pay-nya sebesar 1 kali gaji ya, 1 kali gaji. Kemudian medical benefit, ini bisa bermacam-macam. Perusahaan minimal punya BPJS untuk karyawannya, ya. BPJS itu minimal. Biasanya ada tambahan dari asuransi lain, ya, asuransi lain. Nah, ada juga untuk bermacam-macam, biasanya untuk gigi, untuk mata dan lain sebagainya. Ini biasanya lain-lain lah. Kalau perusahaan asing nih terjamin ya pasti ya medical benefit-nya. Ada juga yang lagi rame dibahas tentang retirement benefit, JHT ya. Namanya jaminan hari tua, jadi harus ngambilnya pas udah tua, nggak boleh masih muda pindah kerja kemudian mau diambil nggak boleh gitu ya. Yang lagi rame dibahas. Nah, kalau vacation pay ini gimana cara nyatetnya? Kalau pas waktu muncul ya di estimasi ini vacation pay-nya di ending year, vacation pay expense to payable, sama seperti tadi ya. Nanti kalau pas waktu bayarin ya payable to cash. Ya. Oke. Kalau pensiun ini biasanya ada 2 macam plannya, ada contribution plan yang diatur kontribusi atau preminya, atau benefit plan yang diatur adalah nanti dapat berapa di akhir pas waktu dia pensiun. Ya. Ini defined contribution plan yang diatur adalah investasi per bulannya. Ya. Kalau yang ini ya, pension expense to cash, ya, dia dapatnya 50.000 misalnya, kontribusinya 10% dari gaji misalnya, ya udah langsung 50.000. Nanti dapatnya berapa tergantung premi yang udah dibayarin. Ya, kalau yang benefit plan yang diatur adalah nanti pas waktu pensiun harus nih dapat 500 juta misalnya. Kalau kayak gitu ya harus ditarik ke sini kan, ditarik ke posisi saat ini, berapa harus dibayarkan. Nah, ternyata dihitung beban pensiunnya harus sebesar 80.000. Padahal yang dibayarkan hanya 60.000 misalnya, yang diambil hanya 60.000. Maka sisanya menjadi unfunded pension liability yang harus dibayarkan nanti. Sehingga nanti pas waktu pensiun bisa lengkap sesuai dengan benefit yang memang mau didapatkan pas waktu pensiun. Kalau si unfunded pension liability-nya akan dibayar kurang dari 1 tahun, ya masukkan ke current. Kalau lebih dari 1 tahun, masukkan ke long term liabilities. Vacation pay expense to vacation pay payable gitu ya. Kalau bayar pension, pension expense to cash. Ya.
Ini tadi yang saya bilang, ada dental care, eye care, medical care, life insurance gitu ya. Jadi kalian nanti boleh banget ya pas waktu mau kerja itu tanyakan benefit yang akan kalian dapatkan selain gaji ya. Jadi misalnya dari suami saya misalnya, dia dapat kacamata itu setiap tahun gitu ya, dapat budget di atas 1 juta gitu ya, untuk masing-masing anggota keluarga gitu ya. Nah itu bisa diambil tuh setiap tahun, jadi kacamatanya bisa ganti-ganti terus ya tiap tahunnya. Atau misalnya ada tunjangan anak kalau ranking 1 nih. Jadi kalau di perusahaan suami, kalau dapat ranking 1 anaknya, dapatnya 500.000 gitu ya. Jadi kalau jadi anak saya harus ranking 1 terus ya, biar dapat 500.000-nya. Gitu. Ada banyak bermacam-macam, termasuk misalnya suami saya bisa juga dapat cuti kalau saya lahiran, dapat cuti selama 1 bulan. Ya. Jadi kalau yang perempuan kan cutinya 3 bulan ya. Kalau suami saya sebagai karyawan laki-laki dapat cuti 1 bulan. Tuh. Itu bagian dari benefit yang bisa kalian peroleh nih nanti kalau sudah kerja. Jadi kalian pinter-pinter milih perusahaan yang memang bisa memberikan benefit yang lumayan gitu ya. Tapi perlu diingat nih, kalau dapat benefit yang lumayan ya kerjanya juga harus lumayan ya gitu. Itu yang perlu kalian ingat. Jadi ya kalian nggak boleh jadi liabilitasnya perusahaan. Maksudnya apa nih? Nah kalau sebagai aset kan kita bisa menghasilkan gitu ya, bisa memberikan nilai tambah untuk perusahaan. Jangan sampai kita menjadi bebannya perusahaan yang jadi liabilitas, jadi kewajiban gitu ya. Kita harus bisa jadi asetnya perusahaan. Sehingga kita memang pantas mendapatkan benefit-benefit yang kita memang tuntut dari perusahaan. Ya. Ini penyajiannya yang nanti kalian mungkin akan lihat dalam perusahaan yang kalian download ya, laporan keuangan perusahaan yang kalian download. Nah, kita masuk sekarang ke contingent liabilities. Apa nih kewajiban kontingensi? Kalau tadi current liabilities yang udah kalian pelajari, misalnya account payable, notes payable, sudah jelas akan dibayar. Sudah jelas akan dibayar berapa nilainya ya. Contohnya misalnya punya hutang 50.000 kan jelas nih yang harus dibayar 50.000. Ya ada harapannya dibayar dalam waktu dekat gitu ya. Ya. Nah, kalau yang contingent liabilities ini adalah kewajiban yang mungkin muncul karena transaksi di masa lalu. Maksudnya gimana sih Bu? Contohnya adalah garansi. Kalau kalian beli alat elektronik, biasanya ada garansi 1 tahun. Kalian akan selalu klaim garansi nggak? Selalu klaim garansi nggak kira-kira? Iya. Apakah semua produk akan klaim garansi? Akan diklaim garansinya? Enggak, Bu. Enggak ya. Enggak semua. Biasanya entah 5%, 10% ya. Itu nanti yang akan klaim garansi. Jadi artinya apa? Garansi itu nggak selalu harus kita bayar. Garansi nggak selalu kita bayar, tapi sangat mungkin kita bayar. Ya, itu artinya dia adalah kewajiban kontingensi. Ya, kita lihat nih likelihood-nya sama measurement-nya. Kalau memang dia probable, ya, probable, kemudian bisa diestimasi nilainya, maka kita harus hitung dia sebagai hutang, ya, hutang. Tapi kalau dia tidak bisa diestimasi, maka kita hanya perlu mendisclose dalam catatan asal laporan keuangan. Yang possible, ya, possible tuh kurang dari probable ya, possible mungkin ya. Kalau ini sangat mungkin, yang ini mungkin gitu kan ya, mungkin harus dibayar. Ini biasanya not estimable nih, ya harus didisclose. Yang remote ini sangat kecil terjadi, nggak perlu didisclose, nggak perlu dijadikan liabilitas. Kita langsung lihat contohnya ya, ini di sini ya. Kalau yang si contingent liabilities ini kita akan catat, munculkan beban dan liabilitas ya, seperti yang tadi. Contohnya di sini ada produk terjual 60.000 nih ya. Ada garansi 36 bulan, artinya 3 tahun ya. Nah, biasanya garansinya itu yang akan diklaim balik tuh 5% ya dari sales price. Maka kita akan membuat penyesuaian product warranty expense to product warranty payable senilai 3.000, 5% dari 60.000. Nanti pas waktu mau bayar gimana?
ternyata misalnya produk ini ada yang ngeklaim garansi nih, salah satu partnya rusak. Nah, ya bayarlah produk warranty payable to partnya atau supplies misalnya. Atau misalnya garansinya adalah uang kembali, misalnya biasanya kan gitu ya, uang kembali, maka produk warranty payable to cash, gitu ya. Jadi tergantung apa nih yang mau dibayarkan. Nah, bisa cash, bisa supplies, bisa wages payable and other account. Ini bisa bermacam-macam. Contohnya misalnya ternyata ada 200 nih yang diganti partnya, maka produk warranty payable to supplies. Contoh lagi di sini ada 140.000 kitchen appliances terjual dengan 6 months warranty. Estimasinya 6% dari sales price yang akan diklaim. Ternyata di tanggal 12 September beneran ada replacement part dan labor yang mengerjakan. Maka pas waktu di tanggal 31 Agustus kita akan membuat jurnal penyesuaian ya. Warranty expense to warranty payable ya senilai 6% dari 140 dan untuk membayar ya payable, kemudian pada supplies dan ada wages-nya ini ya. Kita lihat wages payable. Biasanya kan nggak langsung dibayar ya labornya ya, jadi langsung masukkan ke wages payable dulu. Gitu. Nah, yang probable not estimable cukup di-disclose dalam catatan atas laporan keuangan, yang possible juga di-disclose di laporan keuangan, yang remote tidak perlu dilaporkan. Ini adalah rangkumannya nih. Probable bisa di-estimate, masukkan sebagai liabilitas dan di-disclose. Probable nggak bisa di-estimate, di-disclose aja. Reasonable, di-disclose. Remote nggak perlu. Ini memang kekurangan dari laporan keuangan ya. Jadi yang nggak bisa diestimasikan nggak bisa masuk. Misalnya, sebenarnya kan karyawan tuh asetnya perusahaan, tapi satu kepala orang nggak bisa nih kita hitung berapa nilainya. Ya kan jadinya nggak bisa masuk dalam laporan posisi keuangan. Gitu kan? Nah. Jadi yang masuk ke laporan posisi keuangan adalah yang bisa dihitung. Ya, ini adalah rasio-rasio terkait dengan current position analysis, ada working capital, current ratio, dan quick ratio. Modal kerja, rasio modal kerja, rasio ini ya, untuk melihat kemampuan perusahaan membayar current liabilities-nya. Ya, kemampuan perusahaan membayar current liabilities-nya. Kira-kira satu current liabilities, Rp1 current liabilities itu akan bisa dibayar sama berapa banyak current asset sih? Kalau nilainya di atas 1, bagus ya. Makin besar makin bagus. Artinya ada uang untuk membayar liabilitas. Ini current asset. Quick asset lebih cepat lagi menjadi kas ini ya. Kalau current asset mungkin ada yang susah menjadi kas, misalnya untuk beban dibayar di muka gitu ya. Itu kan susah jadi kas ya. Nah, itu dikeluarkan nih dari quick asset gitu ya. Nah, quick asset kalau di atas 1 malah makin bagus. Kalau di bawah 1 artinya dia nggak punya uang yang segera bisa membayar current liabilities-nya. Jadi artinya apa nih kalau misalnya ya kalian mau minjemin uang ke teman kalian juga harus hitung ini ya. Bank itu pasti kalau ada kreditur mau pinjam uang, dia pasti lihat current ratio sama quick ratio-nya, working capital-nya. Jadi nggak cuman mau membayar, tapi juga harus mampu membayar. Ya, sama kayak kalian nanti udah ketemu offline ya, mungkin ada teman yang mau pinjam uang, kalian juga harus mempunyai prinsip ya, punya prinsip. Ini kira-kira dia mau dan mampu membayar nggak? Kalian harus bisa hitung tuh rasionya dia kira-kira bagus nggak di atas 1 apa enggak gitu ya. Nah kalau ternyata ada temen nanti yang kira-kira mau membayar tapi ternyata nggak mampu, kamu harus ikhlas ya, harus ikhlaskan. Kira-kira nilai ikhlasnya Dio kalau minjemin berapa Dio? Nilai tingkat materialitasmu berapa? Tegar nih, boleh ya teman-teman pinjam ke Tegar. Jadi kalau kalian pinjam ke Tegar 20 juta itu nggak masalah, hilang nggak usah dibayar, nggak apa-apa ya. Itu nggak material buat Tegar.
Langsung semangat teman-temannya minjem. Nah ya, kalau misalnya ada teman yang kira-kira terlihat mau membayar, artinya dia baik kan gitu ya, ada intensi untuk membayar, tapi ternyata nggak mampu, kalian kasih sewajarnya, yang kalian nggak kepikiran ya, nggak kepikiran untuk ya udahlah nggak dibalikin juga nggak masalah gitu ya. Yang di batas tingkat materialitas kalian ya. 10% dari ini boleh nih pinjam ke Dio 100.000, kalau nggak dibalikin nggak masalah ya. Jadi nanti boleh dicatat ya, Tegar, Dio itu bisa dipinjemin sama teman-teman ya. Ditunggu-tunggu ini bertemunya dengan Dio dan Tegar. Oke, ada pertanyaan nggak terkait materi? Nggak ada? Terkait tugas atau materi nggak ada? Kalau nggak ada, saya cukupkan ya. Sampai di sini, kalian bisa kerjakan tugasnya. Untuk yang bertugas menjawab di forum diskusi, silakan ya dibantu teman-temannya untuk berdiskusi. Selain yang menjawab, boleh memberikan komentar gitu ya. Karena apa? Karena keaktifan menjadi untuk apa? Melengkapi nilai tugasnya gitu ya. Mungkin nilai tugasnya ada yang pas waktu menjawab tugas keliru-keliru, karena aktif di forum diskusi, maka jadi dibuat jadi nilainya sempurna gitu ya, 100 lagi gitu ya. Oke. Mungkin ada yang telat gitu ya, tapi aktif di forum ya. Nanti bisa disempurnakan nilainya karena aktif di forum itu. Oke. Kalau kita bantu kan kita punya ini ya, berbagi kebaikan itu kan baik ya. Jadi bagus ya. Jadi saya pengen kasih nilai plus dari situ. Kita latihan untuk berbuat baik, berbagi sama teman-teman. Ya. Oke, kalau sudah cukup dan sudah jelas semuanya, saya tutup dulu. Semoga ilmunya bermanfaat dan sehat-sehat semuanya di rumah ya. Semoga bisa bertemu segera nanti di UTS dan setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.